Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada bab berikutnya. Yang sebelumnya di bab 3 kita sudah mempelajari mengenai medan magnet. Kita lanjutkan ke bab 4 mengenai induksi elektromagnetik. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari medan magnet. Di dalam materi tersebut kita membahas mengenai percobaan Hans Christian Ørsted yang membuktikan bahwa di sekitar kawat berarus listrik dihasilkan medan magnet. 12 tahun kemudian, Michael Faraday berhasil menemukan fakta kebalikannya, yaitu medan magnet ternyata dapat menghasilkan arus listrik. Gejala ini yang dinamakan dengan induksi elektromagnetik. Penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya itu pada alat perangkat telekomunikasi, yaitu telepon dan handphone. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Di dalam gambar ini ada kumparan, magnet, dan satu lagi di sini alat ukur ada tidaknya arus listrik atau galvanometer. Pada gambar A, batang magnet masih dalam keadaan diam, tidak digerakkan, dan pada jarum galvanometer juga dalam keadaan diam. Ini artinya tidak dihasilkan arus listrik. Tetapi pada saat batang magnet ini digerakkan mendekati kumparan, ternyata jarum galvanometernya ini bergerak ke kanan. Ini bergerak ke kanan, ini artinya dihasilkan arus listrik pada kawat kumparan ini. Dan ketika batang magnet ini digerakkan keluar atau menjauhi kumparan, jarum galvanometer ini bergerak sebaliknya, yaitu ke kiri. Nah, ini diartikan masih menghasilkan arus listrik pada kawat kumparan, akan tetapi arah arusnya sebaliknya. Dari sini disimpulkan oleh Michael Faraday bahwa ternyata perubahan jumlah garis gaya-gaya magnetik pada kumparan, jadi pada saat bergerak mendekati berarti gaya magnetnya membesar pada kumparan, pada saat bergerak menjauhi berarti medan magnet dalam kumparan ini berkurang, dihasilkan perubahan jumlah gaya magnet pada kumparan sehingga dihasilkan gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Kita pelajari mengenai hukum Faraday dan hukum Lenz. Kita amati pada gambar yang kedua ketika batang magnet ini bergerak mendekati kumparan, dan ternyata jarum galvanometer ini bergerak ke arah kanan. Hukum Lenz ini digunakan untuk menentukan kemana arah arus induksi yang dihasilkan. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi arahnya dalam suatu penghantar sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang arahnya berlawanan, perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Jadi ketika magnet ini mendekati kumparan, maka jumlah gaya yang melingkupi kumparan ini bertambah sehingga timbul arus induksi. Nah, arus induksinya ini akan menghasilkan medan magnet yang melawan arah dari medan magnet dari magnet batang. Jadi ketika pas medan magnet yang dari batang magnet ini bergerak mendekati kumparan, berarti dalam kumparan ini medan magnetnya bertambah. Nah, ketika bertambah berarti harus dilawan dengan medan magnet yang arahnya berlawanan. Berarti di sini tanda garis biru ini dengan menggunakan kaidah kanan, garis biru ini adalah arah medan magnet induksi. Otomatis jari-jari yang ininya yang bergaris merah ini menunjukkan kemana arus induksi kumparannya, berarti arahnya ini ke atas ya, sehingga arah arusnya yang sebelah sini ke bawah, ini ke atas. Nah, ini hukum Lenz untuk menentukan kemana arah arus induksi. Sedangkan hukum Faraday ini menyatakan bahwa besar gaya gerak listrik atau E yang dihasilkan itu sebanding dengan laju perubahan garis gaya magnet dan banyak lilitan. Jadi kalau misalnya semakin cepat digerakkan batang magnet, berarti perubahan
garis gaya magnetnya semakin besar, maka GGL induksinya semakin besar, arus induksinya semakin besar, dan banyaknya lilitan atau N. Berikutnya mengenai GGL induksi pada kawat yang bergerak dalam medan magnet. Ada sebuah kawat induktor PQ dengan panjang L bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet B seperti pada gambar. Di sini ada kawat konduktor terbuat dari logam. Konduktor itu artinya bisa menghantarkan listrik. Kemudian digerakkan ke arah kanan dengan kecepatannya V dan berada dalam medan magnet. Di sini arah medan magnetnya simbolnya arahnya silang, berarti menembus bidang. Pada saat digerakkan, di dalam kawat konduktor ini terdapat banyak elektron. Ketika batang ini bergerak ke arah kanan, otomatis elektron ini juga bergerak ke arah kanan. Berdasarkan gaya Lorentz yang udah kita pelajari di bab sebelumnya, ketika muatan listrik bergerak dalam medan magnet, maka akan dihasilkan gaya magnet. Berdasarkan kaidah tahan kanan, jika bergeraknya ke kanan dan arah medannya tembus bidang, maka dihasilkan gaya magnetnya ke atas. Nah, kaidah tangan kanan ini digunakan untuk muatan yang positif. Berarti kalau yang muatan negatif atau elektron, maka kebalikannya, berarti gaya magnetnya dihasilkannya ke bawah. Maka elektron-elektron yang ada di dalam kawat konduktor ini akan bergerak ke bawah. Sehingga terjadi polarisasi. Di bawah banyak bermuatan negatif, di atas positif. Karena terjadi aliran dari elektron dari P ke Q, karena adanya gaya Lorentz tadi, maka itu tandanya adanya arah arus induksi yang arahnya sebaliknya dari Q ke P. Besarnya GGL ini ditentukan melalui persamaan BLV. B-nya kuat medan magnet, satuannya Tesla, V-nya kecepatan, L-nya panjang kawat. Jadi GGL induksi akan dihasilkan besar ketika kuat medan, panjangnya kawat, dan kecepatannya juga besar, karena semuanya berbanding lurus. Demikian untuk pertemuan kali ini mengenai induksi elektromagnetik. Untuk pertemuan pertama, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.